Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, anak-anak dimohon untuk isi absen di grup WhatsApp kelas kalian dengan cara nama, strip nomor absen, strip kelas. Contohnya di situ telah ada Lina, strip 12, strip 11 IPA. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya anak-anak di rumah tetap sehat ya dan tetap mematuhi 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai pengertian matriks dan operasi pada matriks. Nah, apakah kalian ingat pengertian matriks? Ya, tepat sekali. Matriks merupakan suatu himpunan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Lalu, apakah kalian ingat apa syarat dari perkalian dua matriks? Ayo, masih ingat nggak? Nah, untuk mengingat kembali, kalian bisa baca handout yang telah Ibu berikan di pertemuan minggu lalu dan baca kembali untuk mengingatnya ya. Baik, pertemuan minggu ini kita masih tetap mempelajari bab matriks, tetapi dengan subbab baru yaitu determinan dan inverse matriks ordo 2x2. Lalu sebelum Ibu melakukan pembelajaran, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, jika kalian telah mempelajari pertemuan minggu ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan determinan dan inverse pada matriks ordo 2x2. Lalu tujuan yang kedua, kalian dapat menggunakan prosedur penyelesaian determinan dan inverse matriks ordo 2x2. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai determinan dan inverse pada matriks ordo 2x2. Pasti kalian bertanya-tanya, kayaknya kita pernah mendengar mengenai kata inverse. Ya tidak? Ya, kita pernah belajar mengenai inverse pada bab fungsi di mana kita dapat menentukan inverse dari suatu fungsi. Lalu, apakah sama inverse pada suatu fungsi dan inverse pada matriks? Yuk kita cari tahu sama-sama beda dari inverse pada matriks dan inverse pada fungsi. Sebelum kita mempelajari inverse pada matriks, kita diharuskan mempelajari terlebih dahulu determinan. Kenapa ya harus mempelajari determinan terlebih dahulu? Karena untuk mencari suatu inverse pada matriks, kita diharuskan untuk menentukan determinan matriks itu terlebih dahulu. Maka dari itu, yuk kita sama-sama cari tahu apa itu determinan pada matriks. Nah, Ibu ingin bertanya sama anak-anak semua. Apakah kalian pernah bermain dengan kartu domino? Nah, saat permainan kartu domino, kalian untuk memasangkan kartu, kalian dibutuhkan untuk menyamakan titik atau simbol bulat pada bagian kiri kartu dan bagian kanan kartu sebelahnya ya. Nah, hal itu merupakan menggunakan konsep dari suatu determinan dan perkalian dari dua matriks. Apa itu determinan matriks? Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Ayo, apakah masih ingat apa itu matriks persegi? Materi ini telah disampaikan pada pertemuan minggu lalu. Matriks persegi merupakan matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriksnya
akan membentuk bangun layaknya persegi. Jadi, jika terdapat matriks yang tidak berbentuk persegi, maka kita tidak dapat mencari determinan dari matriks tersebut. Atau dengan kata lain, matriks tersebut tidak memiliki determinan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa determinan matriks hanya berlaku pada matriks persegi saja. Dan untuk penulisan notasi untuk determinan matriks, yaitu dengan det dalam kurung A atau garis lurus A garis lurus, seperti tampilan berikut ini. Ibu punya contoh. Misalkan A merupakan matriks ordo 2 kali 2. Seperti berikut, yaitu dengan matriks A sama dengan A, B, C, D. Seperti ini. Lalu, kita definisikan bahwa determinan dari matriks A didefinisikan sebagai selisih antara hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal samping. Yuk kita ingat lagi bahwa diagonal utama dari suatu matriks, yaitu kalau untuk matriks ordo 2 kali 2 adalah A dan D. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini ada warna kuning. Ini untuk diagonal utamanya. Lalu untuk diagonal sampingnya terdiri dari B dan C. Maka untuk determinan dari matriks A yaitu sama dengan kita tulis det dalam kurung A sama dengan garis lurus A sama dengan, ini sama saja untuk melambangkan determinan matriks A, sama dengan untuk mencari determinan kita ganti tanda kurungnya menjadi garis lurus seperti ini. Oke. Lalu karena definisi dari determinan matriks A yaitu merupakan selisih antara hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal samping, maka kita jabarkan ya, yaitu kita lihat diagonal utamanya ada A dan D. Diagonal utamanya, elemen-elemen pada diagonal utamanya kita kalikan, maka A dikali D. Lalu, karena di sini merupakan selisih, maka kita kurangin dengan diagonal hasil kali elemen-elemen diagonal samping. Diagonal sampingnya terdiri dari B dan C, maka untuk hasil kalinya yaitu B dikali C. Maka kita baca dari awal menjadi A kali D dikurangin B dikali C. Untuk penulisannya, maka menjadi sama aja seperti ini ya, AD min BC. Maka untuk mencari determinan matriks berordo 2 kali 2 yaitu dengan mengalihkan elemen-elemen diagonal utama dan mencari selisihnya menjadi diagonal-diagonal samping. Sehingga kita dapat merumus dari determinan suatu matriks A yaitu det A sama dengan AD min BC.
Oke, langsung saja untuk memahami mengenai mencari determinan matriks. Di sini Ibu berikan contoh. Diketahui matriks B sama dengan 7, 5, 2, 3. Tentukan determinan matriks B. Ayo, bagaimana penyelesaian untuk mencari determinan matriks B? Yang pertama, untuk cara penyelesaiannya, kita tulis ulang matriks dalam bentuk determinan matriks seperti ini. Di sini determinan matriks B. Kita tulis garis lurus B besar garis lurus sama dengan garis lurus 7, 5, 2, 3. Tanda kurung yang melengkung kita ganti menjadi garis lurus seperti ini untuk menggambarkan determinan suatu matriks ya. Kemudian, lihat, untuk mencari determinan yang pertama itu kita mencari hasil kali dari elemen diagonal utama. Diagonal utama pada matriks B itu, ini kita udah ada garis kuning, yaitu 7 dan 3. Kita kalikan elemennya, yaitu 7 dikali 3, 21. Kita ingat ya, bahwa hasil kali perkalian elemen dari diagonal utama 21. Lalu untuk diagonal sampingnya, kita kalikan elemen-elemen yang ada di diagonal samping, yaitu yang sudah ditandai dengan garis lurus warna biru, yaitu ada 2 dan 5 elemennya. Maka kita kalikan menjadi 2 kali 5 sama dengan 10. Kita ingat bahwa hasil kali elemen-elemen diagonal samping sama dengan 10. Lalu kita mencari selisih dari hasil kali elemen diagonal utama dan hasil kali elemen diagonal samping, yaitu diagonal utama mendapatkan nilai 21 dikurangin diagonal sampingnya, hasil kalinya sama dengan 10, maka sama dengan 11. Maka kita dapat determinan matriks B sama dengan 11. Mudah bukan? Nah, kalian telah menyimak mengenai materi determinan pada matriks ordo 2x2 ya. Lalu kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan menyimak materi inverse pada matriks. Yuk kita simak sama-sama. Selanjutnya kita akan mempelajari inverse matriks. Ya, tepat sekali, kita tidak asing lagi dengan kata inverse, sebab kita telah mempelajari mengenai inverse pada bab fungsi ya. Ya, pada bab fungsi kita dapat menentukan inverse pada fungsi. Kali ini kita akan mencari inverse pada matriks. Nah, untuk lambang inverse, kita flashback bahwa untuk menentukan melambangkan inverse yaitu seperti ini. A pangkat min 1. Di sini A itu sebuah matriks ya. Matriks A. Berarti kalau ini dibacanya determinan matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin matriks A. Ini secara umum bentuk inverse pada matriks. Lalu bagaimana untuk inverse matriks ordo 2x2? Yuk kita simak. Selanjutnya yaitu inverse matriks ordo 2x2. Bagaimana menentukan inverse matriks pada ordo 2x2? Kita ketahui bahwa secara umum inverse matriks itu dapat kita temukan dengan cara 1 per determinan A dikali adjoin matriks A. Dengan A itu merupakan suatu matriks. Lalu bagaimana untuk mencari inverse matriks ordo 2x2? Kita misalkan kita memiliki matriks A sama dengan A, B, C, D dengan AD min BC tidak sama dengan 0.
ingat bahwa AD min BC merupakan suatu determinan dari matriks berordo 2 kali 2 ya. Lalu untuk mencari inverse matriks A dengan cara yang pertama kita lambangkan dulu inverse matriks A, yaitu dilambangkan menjadi A pangkat min 1 ya. Sama dengan 1 per, kita lihat determinan A. Determinan dari matriks A kita ketahui karena ini matriks A-nya berordo 2 kali 2, kita ingat bahwa untuk mencari determinan matriks ordo 2 kali 2 yaitu AD min BC. Lalu di sini ada ADJ atau adjoin dari matriks A. Untuk mencari adjoin yang pertama kita fokus pada diagonal utama dari suatu matriks. Sudah di sini kita ketahui bahwa elemen diagonal utamanya itu ada A dan D. Yang pertama, langkah pertama, kita tukarkan tempat elemen A berada di tempat elemen D dan D berada di tempat elemen A, sehingga seperti di bawah ini nih. Oke, lalu kita kalikan elemen-elemen pada diagonal samping dengan negatif 1. Maka hasilnya negatif 1 dikalikan B sama dengan negatif B. Dan untuk negatif 1 dikali elemen C sama dengan negatif C. Maka ini kita udah mendapatkan ya adjoin dari matriks A. Kita tulis kembali sama dengan 1 per. Lihat, AD min BC itu merupakan determinan dari matriks A. Maka kita tulis det A dikali adjoin dari matriks A yaitu D min B min C dan A. Maka kita dapatkan untuk inverse matriks berordo 2 kali 2 yaitu 1 per det A dikali D min B min C dan A. Untuk memahami mencari inverse matriks ordo 2 kali 2, Ibu telah menyediakan contohnya. Yuk kita simak sama-sama. Nah, Ibu memiliki contoh soal. Contoh soalnya, tentukanlah inverse dari matriks berikut. Matriksnya telah disediakan yaitu matriks A sama dengan 4, 1, 7, 2. Nah, untuk mencari inverse yang pertama, kita tuliskan inverse dari matriks A itu menjadi seperti ini. A pangkat min 1 ya, sama dengan 1 per. Ingat, untuk mencari inverse suatu matriks itu 1 per determinan dikali adjoin dari matriks tersebut. Yang pertama, kita cari determinan dari matriks A, yaitu determinannya langsung aja ya, AD min BC, berarti 4 dikali 2 dikurangi 1 dikali 7. Lalu untuk mencari adjoinnya, kita tukarkan elemen-elemen diagonal utama. Kita tukarkan tempatnya jadi menjadi 2. Oke, yang anggota pertamanya. Lalu kita kalikan elemen dari diagonal samping dengan negatif 1. Maka hasilnya min 1 dan min 7. Lalu jika kita sudah dapat, kita dapat operasikan. Yang pertama, kita operasikan terlebih dahulu yang determinan, yaitu 4 kali 2, 8, dikurangi 1 dikali 7, 7. Lalu kita tetap tuliskan kembali sebagai adjoin, sama dengan kita selesaikan.
1/8 dikurangi 7 sama dengan 1. Maka 1/1 sama dengan tetap 1. Maka 1 dikali 2, 2. 1 dikali negatif 7, negatif 7. 1 dikali negatif 1, negatif 1. Dan 1 dikali 4, 4. Maka kita dapatkan bahwa inverse dari matriks A sama dengan 2 min 1 min 7 dan 4. Mudah bukan untuk materi inverse pada matriks ordo 2 kali 2? Baik, kalian telah mempelajari mengenai determinan dan inverse pada matriks ordo 2 kali 2 ya. Selanjutnya, kita buat kesimpulan bahwa pertemuan kali ini kita telah mempelajari determinan, yaitu determinan merupakan nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur sebuah matriks persegi. Yang kita tahu bahwa matriks persegi merupakan matriks yang dimana baris dan kolomnya itu berjumlah sama. Sehingga kalau kita gambarkan, kita bentuk dalam suatu matriks akan membentuk suatu layaknya bangun persegi. Lalu pada pertemuan kali ini juga kita telah belajar bersama mengetahui untuk mencari dan menentukan inverse pada matriks ordo 2 kali 2, di mana kita dapat mencari inverse pada matriks dengan cara 1 per determinan matriks dikali adjoin dari matriks tersebut. Oke, kalian semua telah memahami mengenai determinan dan inverse pada matriks. Ibu harap kalian semua mengerti dan paham mengenai konsep yang telah Ibu berikan. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai bab matriks, kita ketahui bahwa matriks itu memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa saja sih peran matriks dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, matriks itu dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan sistem linier 2 variabel atau bahkan sistem linier dan ketidaksamaan 3 variabel. Lalu, konsep matriks itu diterapkan untuk membuat sandi para tentara loh. Dan satu lagi, matriks dapat kita manfaatkan untuk merekap data hasil pertandingan sepak bola yang biasa kita tonton. Jadi tidak menyesalkan untuk belajar matematika lebih dalam. Yuk sama-sama kita belajar. Dan terdapat latihan dan contoh-contoh yang telah Ibu siapkan. Nah, untuk memperlancar latihan kalian dan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dan pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan latihan di grup WhatsApp kalian. Semangat, terus belajar, dan jangan lupa berlatih. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.